Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Cuman tahu dalil itu langsung bilang Nabi buta huruf. Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Hidayah Robi yang dimuliakan Allah, video ini kami hadirkan dalam rangka mengimbangi informasi yang beredar cukup bebas di media sosial, agar kedepannya semoga umat Islam bisa lebih berhati-hati dalam mengambil ilmu dan mengundang narasumber dalam pengajian. Beredar video dari ceramah Bapak Haikal Hasan yang berdasarkan Quran Surat Al-Bayyinah ayat 2 menyatakan, tidak benar jika Rasulullah SAW itu buta huruf. Bahkan dalam video saat menjawab pertanyaan ibu-ibu jamaah yang hadir, Haikal Hasan juga menjawab dengan merujuk ayat Quran Surat Al-Bayyinah ayat 2. Beliau meminta jamaah membaca terjemah ayat itu dan kemudian menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa membaca. Tidak lupa dengan gayanya yang khas, Haikal Hasan malah menantang orang yang bilang Nabi buta huruf untuk dibawa ke tempat ceramah itu. Masya Allah. Berikut ini adalah teks Quran Surat Al-Bayyinah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Artinya, seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Haikal Hasan mengatakan ayat ini menggunakan kata yatslu yang berbeda maknanya dengan kata yaqra'u. Menurut dia, kalau yatslu itu harus ada kertas di depannya. Kalau yaqra'u tidak ada kertas apa-apa. Maka ayat di atas menurutnya mengindikasikan Nabi SAW bisa membaca. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang, silahkan. Anda nanya nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya, urusan saya, jawabnya atau enggak urusan saya gitu. Kenapa, Bu? Kan dibilang yang manusia yang lemah, ustadz yang Nabi yang umi gitu. Disebut Nabi yang umi gitu ya? Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo main duluan. Ayo. Yang panitia siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, tempe. Yang keras ya, Bu? Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bayyinah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tahun aja udah top. Dan dia bukan buta huruf. Rasulun minallah
suhufan mutahharah. Kurang jelas apa ayat itu? Ummi dalam bahasa Arab punya arti muradif yang beberapa hal. Ada yang ummi itu tidak tahu baca, ada yang ummi itu pingitan, ada yang ummi itu native itu pribumi. Ada juga ummi itu tidak memiliki kitab, itu yang paling tepat. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki kitab sebelumnya, maksudnya Injil dan Taurat. Bertentangan dengan Quran sendiri. Kita mengatakan Nabi buta huruf, dalilnya apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa datangnya wahyu. Iqra. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari'in." Habis ini saya cerita. Habis itu saya cerita. Itu mah buah. Dalam gua Hira yang sempit dan gelap dan belum ada PLN, tahu-tahu malaikat Jibril datang. Kaget nggak? Nah, belum pernah ketemu. Gugup nggak? Kan belum pernah jumpa. Gemeter nggak? Jelas kan belum pernah lihat. Gelisah nggak? Pasti kan belum pernah bertatap muka. Kecuali kalau malaikat Jibril sebelum peristiwa ini sering datang. Begitu datang paling nengok, loh. Gitu dong. Betul? Logika dipakai. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam gua Hira. Malam hari, gelap. Tahu-tahu malaikat Jibril datang. Ini Rasulullah sedang berkhalwat. Saya ilustrasikan. Malaikat Jibril datang dengan menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Datang memberi hormat kepada Nabi. Tetap aja Nabi kaget. Tahu-tahu ada orang di situ. Apakah malaikat Jibril membawa Quran dan menyodorkan kepada Nabi? Iqra. Qurannya belum ada, Cong. Benar. Qurannya belum ada. Jadi biar paham, Qurannya tuh belum ada. Quran mah pertama kali ada tahun 1492 dicetak. Ya, mesin cetak aja baru ada tahun 1492 Jerman, Johannes Gutenberg. Ya. Sebelumnya belum ada. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya didatangi malaikat Jibril dan malaikat Jibril tidak bawa apa-apa. Malaikat Jibril berkata, "Iqra." Maka pantas dong Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari'in." Sambil menggigil, "Ma'ana biqari'in." Maksudnya, apa yang mesti gue baca? Apa yang mesti dibaca? Ma'ana biqari'in. Kalau Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca, ma'aqdir yaqra, ma'aqdir yasla, ma'aqdir bil lughatil arabiyyah. Ma'ana biqari'in. Aku tak bisa membaca. Maksudnya tidak ada yang dibaca. Malaikat Jibril malah 2 kali lagi, Iqra. Sampai Nabi nggak bisa ngomong lagi. Nabi cuma berkata, "Ma'aqra." Dirangkul lagi, udah tahu menggigil, dirangkul, Iqra. Maka Nabi lebih bergetar lagi dan berkata, "Ma'aqra, saya nggak bisa baca." Maksudnya bukan buta huruf. Ma'aqra, apa yang mesti gue baca? Kagak ada. Ma'aqra, gak ada yang dibaca. Ma'aqra, maksudnya harus mengikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi paham. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jibril melepaskan pelukannya, rangkulannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anta Rasulullah. Di situ Rasulullah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ menjadi khataman nabiyyin. Dan itu tidak sama sekali menjadikan dalil dan menggambarkan Nabi seorang yang buta huruf. Kenapa? Karena ayat lain Allah mengatakan Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Di situ Allah menggunakan kalimat yatlu yang artinya membaca.
tapi yaqra juga membaca. Karena itu ada perbedaan. Inilah ketinggian bahasa Arab, tidak pernah bisa disamakan dengan bahasa yang lain di dunia. Kalau membaca pakai lembaran, itu namanya yatlu. Kalau membaca tanpa lembaran, itu namanya yaqra. Itu sebabnya perintahnya iqra, bacalah, karena tidak ada lembaran. Jadi apa yang mesti dibaca? Gua kesel. Cuman tahu dalil itu langsung bilang Nabi buta huruf. Kurang ajar. Pemirsa Hidayah Robi, bukan berarti ketidakmampuan Nabi Muhammad SAW dalam membaca dan menulis menunjukkan bahwa beliau itu hina. Gus Baha menjelaskan bahwa ketidakmampuan Nabi Muhammad SAW dalam membaca dan menulis itu bukan menunjukkan sifat yang zam atau cela, akan tetapi menunjukkan sifat mad atau pujian. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ilmunya langsung dari Allah, dan menunjukkan kemurnian ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabiannya, bukan dari hasil bacaan kitab-kitab terdahulu, sehingga menimbulkan sangkaan bahwa Islam adalah agama buatan Nabi Muhammad SAW, hasil dari inspirasi bacaan kitab-kitab terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sebuah kehormatan bisa ketemu sama Kiai pada malam ini. Ya. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Ya, ya. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya, iya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Handad, Ya. yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu satu saja, tidak tahu apa-apa, tapi Iya. ada Salman yang menyampaikan ini. Iya. Terus komentarnya netizen anak. Tapi pertanyaan saya itu bukan itu, Pak. Iya, 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 gimana? Pertanyaan saya itu, saya tertarik kenapa cara pasang sokoknya itu ada rambut di. Iya, iya. Iya, iya, iya. Apa ya? Yang kedua, ini sebenarnya hal umum. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah Dari aku meskipun satu ayat itu enggak. walaupun itu cuma satu ayat. Dari aku balighu anni walau ayat. Nah, yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini, Ya. orang yang betul-betul mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata, Yeah. itu di broadcast yang mungkin Oh ya. memacu perdebatan. Ya, ya. atau apa. Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini saja, ini saya jawab. Tapi ini ringan. Sama relax saja, santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu bukannya ngritik, bukannya apa. Mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu itu bukan sifat dzam tapi sifat madh memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitabu walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabannya gimana? Saya tidak bisa baca, tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak.
Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, mader. Nggak bisa baca juga, mader, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ya, soal gaya peci saya ini Islam khas ya, khas Indonesia. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir balighu anni walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan. Mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna woha la yastahi, terus wakaf ya Pak. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan inna woha la yastahi ayadriba masalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya buat perumpamaan dengan nyamuk. Coba kalau bacanya satu ayat terpotong. Inna woha la yastahi, Allah tidak malu. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang ngutip kiai ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya made itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang apa? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahu yaquluna innama yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad itu nggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu itu madh. Saya ulang lagi untuk Nabi itu madh. Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyu yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinil dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Terus semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala jelasnya. Jadi balighu anni walau ayat itu saya mohon maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan enggak. Ayat yang muhkamah yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh tadi misalnya dipotong apa inna woha la yastahi kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda mim ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa idzar idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu ya gitu Mas Leman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Robi, secara umum, baik kitab tafsir klasik maupun modern, berpendapat kata yatslu dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 2 juga bermakna yaqra'u. Namun para mufassir itu umumnya menolak bahwa Nabi bisa membaca. Yang dimaksud adalah Nabi membaca Al-Quran dengan hati beliau, bukan membaca dari kitab yang tertulis di dalamnya huruf demi huruf. Ada juga mengatakan Nabi membaca itu maksudnya dari hafalan beliau. Itulah sebabnya terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan kata membacakan, bukan membaca. Lalu, bagaimana dengan kata yatslu yang dibahas oleh Bapak Haikal Hasan? Kalau benar anggapan beliau bahwa kata yatslu itu dimaknai membaca dengan adanya kertas atau lembaran, maka bagaimana dengan ayat ini? Quran Surat Al-Imran ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Artinya itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Tentu pemahaman Bapak Haikal Hasan jadi berantakan. Bagaimana mungkin Allah membacakan ayat-ayatnya kepada Nabi
dengan membaca dari lembaran atau kertas di depannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.